Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan online hari ini, semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan sekarang mengenai gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi pada gambar di samping itu ada lingkaran. Warna merah tersebut lintasan. Jadi lintasannya berbentuk lingkaran. Makanya disebut dengan gerak melingkar. Gerak ini dapat kita asumsikan sebagai gerak berputar atau gerak rotasi suatu benda. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Contoh, apabila kita mengelilingi suatu stadion yang berbentuk lingkaran, stadion, tepi dari bangunan stadion kita kelilingi mulai dari awal, kemudian kembali ke awal lagi. Jadi kita mengelilingi itu sama juga melakukan gaya dengan berputar. Tanpa disadari kita membelokkan diri kita sendiri sehingga kita ketemu titik finishnya. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Jadi apabila kita melihat suatu benda mengalami gerak melingkar, itu bisa disebut sebagai gaya sentripetal. Suatu gerak melingkar beraturan dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan. Semakin lama bisa mengalami perubahan percepatan. Mengingat perlu adanya suatu percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang berubah, yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Jadi perlu suatu percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang berubah. Ternyata ada suatu fenomena benda mengalami percepatan perubahan dari waktu ke waktu dalam bergerak, perubahan
dari 10 menjadi 20 menjadi 30 itu merupakan perubahan percepatan. Tetapi ini harus tetap besarnya atau konstan, tidak boleh berubah-ubah. 10 ya 10 terus, enggak boleh 10 ke 20 ke 30, itu tidak boleh. Jadi percepatannya harus tetap meskipun mengalami arah yang berubah. Kemudian besaran dan satuan gerak melingkar. Besaran-besaran yang mendeskripsikan suatu gerak melingkar adalah theta, omega, dan alfa, atau berturut-turut berarti sudut. Di situ ada 3 simbol, yaitu yang pertama ada theta, kemudian omega, dan alfa. Artinya memiliki arti yang berbeda-beda. Theta memiliki arti sudut, kemudian omega itu memiliki arti kecepatan sudut, dan alfa memiliki arti percepatan sudut. Besaran-besaran ini bila dianalogikan dengan gerak linier setara dengan posisi, kemudian kecepatan, dan percepatan, atau bisa dilambangkan berturut-turut dengan simbol R, V, dan A. Bisa kita lihat pada tabel besaran gerak lurus dan melingkar. Yang sebelah kiri tabel gerak lurus, yang sebelah kanan gerak melingkar. Bisa kita baca ya mengenai tabel ini. Silakan dibaca untuk tabelnya. Baiklah, kita lanjutkan mengenai pembahasan gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu masih bisa dibagi lagi menjadi beberapa gerak melingkar. Untuk yang pertama yaitu gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak melingkar dengan besar kecepatan sudut omega tetap. Besar kecepatan sudut diperoleh dengan membagi kecepatan tangensial VT dengan jari-jari lintasan R besar. Maka bisa kita hitung menggunakan rumus W atau omega di situ sama dengan VT dibagi R. Artinya tadi sudah dijelaskan di keterangan, yaitu VT artinya kecepatan tangensial, kemudian R besar itu jari-jari. Arah kecepatan linier V dalam GMB selalu menyinggung lintasan, yang berarti arahnya sama dengan arah kecepatan tangensial. Tetapnya nilai kecepatan VT akibat konsekuensi dari tetapnya nilai omega. Selain itu terdapat pula percepatan radial A, R besar, yang besarnya tetap dengan arah yang berubah. AR itu artinya percepatan jari-jari dari suatu lintasan, seperti gambar lingkaran yang awal tadi.
Percepatan ini disebut sebagai percepatan sentripetal, di mana arahnya selalu menunjuk ke pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu posisinya ada di titik tengah. Kita lanjutkan pembagian untuk gerak melingkar. Yang kedua yaitu gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan GMBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut alfa tetap. Dalam gerak ini terdapat percepatan tangensial AT yang dalam hal ini sama dengan percepatan linier. Yang menyinggung lintasan lingkaran, jadi terjadi suatu singgungan terhadap lintasan lingkaran atau berserempetan, berhimpit dengan arah kecepatan tangensial VT, kecepatan tangensial VT, percepatan tangensial AT. Tolong bisa dibedakan ya antara AT dan VT. Jadi untuk menghitung gerak melingkar berubah beraturan, alfa sama dengan AT per R. R tadi apa? R tadi yaitu jari-jari lingkaran. Kemudian untuk kinematika GMBB adalah yaitu omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Dan untuk menghitung theta T atau sudut T sama dengan theta 0 ditambah omega 0 atau omega awal. 0 itu awal. Gerakan melingkar awal pertama kali itu ditandai sebagai 0 dikali T ditambah setengah dikali alfa dikali T kuadrat. Bisa kalian cermati lebih dahulu mengenai rumus gerak melingkar berubah beraturan. Baiklah, kita lanjutkan. Ini ada beberapa gambar tentang gerak benda di luar dinding melingkar. Bisa kita perhatikan ya. Ayo kita perhatikan mengenai gambar ini. Untuk yang sebelah kiri dahulu. Di situ ada lingkaran
yang di luar lingkaran tersebut ada bola kecil berwarna hitam. Ini dijadikan sebagai gerak benda yang di luar dinding melingkar. N di situ yaitu gaya, jadi benda bola hitam itu diberi gaya dengan satuannya itu N, Newton. Kemudian ditarik ke titik pusat lingkaran, yaitu gayanya tersebut akhirnya menjadi F C P. Sebelum menjadi F di situ gaya membutuhkan suatu energi dengan disimbolkan yaitu W di situ ya, energi. Jadi gaya itu membutuhkan energi. Maka bisa dirumuskan di situ yaitu N sama dengan M. M itu massa dikali G. G itu gravitasi dikurangi M dikali V kuadrat V pangkat 2 dibagi R besar. Jadi di situ cara untuk menghitung gerak benda yang mengelilingi lingkaran di luar dinding melingkar. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan itu sebenarnya sama, hanya yang membedakan yaitu di sudut. Jadi gambar sebelah kanan itu memiliki sudut. Gambar sebelah kanan memiliki sudut. Makanya di situ rumusnya ditambahi cos theta, yaitu cos theta itu sudut. Jadi di situ menghitung sudutnya berapa, cos berapa. Misalkan tetanya menunjukkan angka 30 derajat, berarti ya cos 30 derajat itu berapa. Begitu cara menghitungnya. Rumusnya hampir sama dengan gambar yang di sebelah kiri. Hanya ditambahi dengan cos theta untuk gambar yang sebelah kanan. Bisa kalian cermati dahulu mengenai dua gambar tersebut. Oke, tetap semangat ya, jangan kendor, jangan patah semangat meskipun kita semua masih harus bersabar karena pandemi. Yang terpenting kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik, ayo kita lanjutkan. Yang kedua yaitu gerak benda di dalam dinding yang melingkar. Bola berwarna hitam tersebut berada di dalam dinding yang melingkar. Tetap ada N, Newton, tetap ada gaya. Kemudian ada W, energinya ini mengarahnya keluar. Tadi kalau yang penjelasan pertama itu kan energinya berada di dalam area dinding melingkar. Dan yang sekarang ini ada di luar, W-nya itu ada di luar dinding yang melingkar. Rumusnya sama, hanya diganti simbol, yaitu menjadi plus, jadi ditambah. Sedangkan yang pertama ini tadi kan
dikurangi. M kali G dikurangi. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini M dikali G ditambah. Jadi rumusnya memiliki kesamaan, hanya berbeda di cara penghitungan, yaitu ditambah. Untuk yang gambar sebelah kanan begitu juga, hanya beda simbol. Di situ juga ditambah dan memiliki sudut, yaitu cos theta. Itu jadi ada untuk sudutnya, ketambahan sudutnya gambar yang sebelah kanan. Silakan dicermati, diusahakan untuk bisa dihafal. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dahulu. Tolong dipelajari kembali, dicermati kembali. Tetap selalu berusaha, jangan patah semangat. Jadi kita harus tetap sama-sama bersemangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Tetap gunakan masker saat kita keluar rumah dan diusahakan untuk jaga jarak. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih atas semangat kalian semua. Tetap berprestasi dan semangat sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.